Baik, terima kasih Pak Iksan. Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa semuanya, saya tahu ini mungkin waktunya memang diam di sela-sela perkuliahan, jadi mungkin nanti rekaman jelas akan tetap kita share. Intinya adalah bahwa UI sangat-sangat berterima kasih sebenarnya selama ini kita bekerja sama dengan tim dari Decoding, dari Google terutama, dan salah satunya ini Mbak Ara ini adalah juga alumni kita gitu yang selalu uh, memberikan update first hand gitu ya. Jadi ketika ada perkembangan baru, kita adalah yang pertama kali juga yang diinformasikan, sehingga ini adalah kesempatan bagi kita juga untuk bisa mendapatkan informasi lebih lengkap, lebih detail gitu ya tentang program-program yang ditawarkan. Nah, bagi Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, jelas sudah tidak asing dengan Merdeka Belajar, yang memang salah satu tupoksinya CIL adalah mengelola kegiatan ini. Dan sampai hari ini atau sampai detik ini pun kita tahu bahwa Merdeka Belajar itu tercantum di dalam standar nasional pendidikan tinggi, khususnya di dalam kegiatan memang di luar kampus ya, dan dengan beban atau bobot yang selama ini kita uh, akui sampai maksimum 20 SKS. Nah, tentu saja ini berarti bahwa kegiatan yang bersifat di luar kampus ini itu dilakukan secara intensif yang berlangsung selama kurang lebih 4 sampai 6 bulan gitu ya, atau kira-kira memakan waktu 1 semester penuh. Dan tentu saja dalam kaitan dengan sistem pendidikan yang ada, ini merupakan salah satu hak mahasiswa untuk mendapatkan kesempatan untuk dapat mengalami atau mendapatkan pengalaman belajar di luar kampus. Dan untuk mahasiswa, ini adalah kesempatan menurut saya, karena bagi adik-adik mahasiswa mungkin pernah atau sudah dengar nama program yang disebut dengan Bangkit dari Google, yang selama ini ditawarkan di dalam program MSIB atau magang studi independen bersertifikat, yang merupakan salah satu flagship pertama bahkan di program Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan. Nah, sekarang ini pihak tim dari Google ini juga berusaha untuk menjaga atau mempertahankan sustainability dari program, karena memang diketahui bahwa kebutuhan SDM terutama talenta digital khususnya, terutama di bidang-bidang teknologi, apalagi sekarang ini dengan berkembangnya teknologi AI yang semakin lama semakin pesat, investasinya besar. Akhir memang sudah, saya pikir Indonesia juga sudah dilirik, dan memang industri kelihatannya bersemangat sekali untuk bisa memanfaatkan teknologi ini secara optimal untuk bisa meningkatkan produktivitas dan tentu saja pada akhirnya juga efisiensi dari operasi kegiatan mereka. Nah, artinya bahwa bagi mahasiswa ketika lulus, sorry, ini bisa di-mute ya. Ketika Anda lulus nanti, skill yang dibutuhkan, apapun bidang Anda, apapun keahlian Anda, itu pasti akan berhadapan dengan skill-skill yang berkaitan dengan teknologi AI atau teknologi digital. Itu tidak mungkin bisa dihindari. Jadi, kita perlu siapkan. Kita perlu memanfaatkan akses yang sekarang ini tersedia, terutama teman-teman dari Google yang begitu konsisten untuk membangun dan membina talenta di Indonesia, ya, sehingga jumlahnya diharapkan semakin banyak karena kebutuhannya besar sekali. Ya, per tahun itu minimal katanya sekitar berapa ya, 600 atau 600 ribu orang harus diproduksi atau dihasilkan. Sementara kapasitas kita itu masih jauh di bawah itu. Jadi kebutuhan skill ya di industri, di dunia usaha terkait dengan kemampuan-kemampuan atau skill-skill digital dan AI itu sangat dibutuhkan.
Jadi apapun bidang Anda, kalau Anda memang expose dan mampu memiliki keahlian di bidang ini, punya pengalaman, karena memang pengalaman belajar yang ditawarkan, terutama dari Google, saya percaya bahwa ini sudah pengalaman ya lebih dari 3 tahun saya pikir ya, lebih dari 3 tahun 4 tahun mungkin, atau bahkan paling lama di dalam program MSIB. Jadi ya sejak awal MSIB berdiri itu sudah melakukan. Nah, pengalaman ini tentu saja akan menunjukkan bahwa pengalaman belajar mahasiswa yang diperoleh dari program seperti ini akan bermanfaat dan kontribusinya besar. Jadi bagi Anda supaya bisa kompetitif, supaya bisa katakanlah mendapatkan first salary yang baik gitu, yang bagus gitu, harus di atas UMR katanya, atau UMP, bahkan kalau kalau standar kementerian kan selama ini ada 1,5 kali UMP gitu, itu minimal tuh harusnya sudah tercapai dengan kemampuan kompetitif yang Anda punyai. Jadi kesempatan ini merupakan satu katakanlah peluang bagi mahasiswa untuk bisa mendapatkan keahlian-keahlian tersebut ya melalui proses yang juga dikurasi oleh teman-teman di industri. Dan tentu saja karena ini adalah bagian dan tetap menjadi bagian dari kegiatan mereka belajar dan juga merupakan bagian dari kerjasama antara UI dengan pihak mitra, maka program ini akan menjadi program yang memenuhi kriteria kegiatan mereka belajar. Jadi sehingga nanti mahasiswa yang mengikuti akan mendapatkan rekognisi kredit. Dan kami juga berkomunikasi, juga berharapan bahwa pihak program studi akan mampu atau mau membantu dan memfasilitasi mahasiswa untuk bisa ikut di dalam program tersebut. Nah, demikian dari kami, dan mudah-mudahan kita lihat keberlangsungan ini, karena memang ini merupakan program yang baik dan sangat baik menurut saya, terutama bagi mahasiswa untuk bisa nanti menjadi lebih kompetitif, lebih relevan di ketika lulus. Jadi mudah-mudahan informasi yang disampaikan ini akan memberikan gambaran tentang apa yang harus disiapkan, kemudian apa yang akan dipelajari, dan kemudian mudah-mudahan setelah mengikuti, ya Anda dapat dengan bangga menunjukkan bahwa Anda sudah memiliki keahlian-keahlian tersebut. Jadi itu harapan kami dari CIL. Dan prosesnya saya pikir bagi adik-adik mahasiswa dan juga dari Bapak Ibu dosen, terutama dari program studi, itu sama. Jadi kita tetap akan melakukan proses internal melalui konsultasi dengan dosen bimbing untuk mengikuti program, verifikasi dan rekomendasi, sekaligus pendaftaran atau katakanlah bukan seleksi, sebenarnya verifikasi lah kita sebut, melalui kantor CIL ya, dan kemudian pendaftaran dengan pihak mitra. Dan dalam hal ini sebenarnya meskipun temanya di sini ditulisnya DBS Decoding ya, ini personil atau timnya ini Mbak Ara ini adalah orang yang sejak awal mengawal program Bangkit di MSIB. Dan saya pikir meskipun ya katakanlah namanya beda, saya tahu ini program Bangkit yang di-extend gitu ya. Tapi apakah ada bedanya ya kita nggak tahu, nanti diskusi saja dengan Mbak Ara, kira-kira ada nggak uniqueness atau ada hal-hal tertentu yang mungkin tidak ditawarkan di sini. Ya saya pikir setiap batch dari program Bangkit pun kami tahu bahwa itu selalu ada hasil kurasi baru yang kemudian memperkaya pengalaman belajar mahasiswa. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi dan selamat mengikuti sosialisasi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Asta atas sambutan yang diberikan. Ya, jadi memang Decoding ini menjadi salah satu mitra, bahkan ini mitra yang paling diminati pada studi independennya MSIB. Dan sekarang Decoding hadir kembali dengan support bersama DBS sebagai kampus Merdeka Mandiri. Baik, untuk selanjutnya materi Decoding X DBS ini akan disampaikan oleh Mbak Ara. Kepada Mbak Ara, waktu dan screen-nya kami persilakan, Mbak Ara.
Baik, selamat pagi. Terima kasih Mas Ihsan. Selamat pagi juga Pak Asta. Terima kasih banyak sudah sedemikian suportifnya pada decoding dengan program-program yang kami bawa. Terima kasih ya Pak ya. Ini purely from deepest heart, bukan cuma karena saya alumni UI Pak. Tapi nggak tahu, saya selalu ada keterpanggilan. Pokoknya kalau UI saya nggak kasih ke yang lain, semuanya saya yang ngomong di UI. Makasih Mas Ihsan juga ya udah difasilitasi. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, semangat, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang juga hadir di sini dalam semangat dan spirit yang sama. Perkenalkan, saya Ara, saya Senior Program Manager di Decoding, dan saya senang sekali bisa ketemu dan menyapa Bapak Ibu serta rekan-rekan semuanya, karena sehari ini seperti balik kampung. Saya bicara lagi di kampus yang telah membesarkan saya. Waktu itu saya kuliahnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusannya Hubungan Internasional. Dan sekarang saya sebagai alumni UI datang ke sini karena saya yakin banyak sekali orang-orang yang ingin maju dengan growth mindset luar biasa di antara para mahasiswa kita, dan saya yakin UI ini secara fakta juga, tadi saya penasaran karena Pak Asta mention tentang bangkit Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Saya ngeliat statistik saya, memang selama 2020 sampai 2024 batch 2, UI adalah universitas ketiga di Indonesia yang mengirimkan mahasiswanya ke Bangkit sampai dengan 1.063 orang. Ini hanya sedikit di bawah ITS dan juga UB di posisi 1 dan 2 pengirim mahasiswa terbanyak. Artinya Bapak Ibu, bersama dengan UI, program ini pun besar, maju, dan memberikan manfaat yang nyata untuk semua lulusannya. Di sini saya mau share juga Bapak Ibu, baru banget kami meluncurkan informasi kepada para peserta yang saat ini sedang belajar di Bangkit dan juga para alumni, bahwa jikalau Bapak Ibu ataupun rekan-rekan menanti Bangkit di semester Februari tahun depan, itu tidak ada. Itu sudah kami sampaikan juga ke Pasta. Bangkit di semester genap 2025 itu tidak ada, hanya ada nanti di semester ganjil yang dimulai di bulan Agustus. Gitu. Jadi kami di tim di Decoding sedang menggodok kurikulum yang dibutuhkan baik oleh dunia AI di industri, apa gap yang bisa kami fill dalam pembelajaran di kampus mengenai teknologi dan juga AI, dan kami lagi coba memformulasikan kurikulum yang lebih update, lebih menjawab tantangan dan kebutuhan yang dihadapin oleh Indonesia pada saat ini. Oleh karena itu, karena butuh waktu lama, baru selesai digodok dan nanti siap diluncurkan di Agustus tahun 2025 untuk Bangkit tahun depan. Nah, buat teman-teman yang sedang menanti program serupa, nah ini memang hari ini saya hadir di sini untuk menawarkan alternatif berupa Coding Camp powered by DBS Foundation. Sebuah program yang bisa dibilang adalah adiknya Bangkit karena dibangun dari best practice yang sudah kami lakukan. Bersyukur sudah berdiri dari 2015 ya Bapak Ibu. Kami di Decoding sebagai perusahaan edukasi teknologi. Ini bukan perusahaan apa ya? Ini bukan perusahaan investasi dengan seri ABC, betul-betul perusahaan startup yang dibikin bootstrap semuanya oleh kita. Oleh karena itu cukup apa ya, boleh dibilang cukup idealis dalam tadi Pak Asta bilang pengen ngebantu Indonesia mewujudkan pendidikan talenta digital seluas-luasnya, karena visi kami memang di bidang literasi, di bidang digital. Dan seperti halnya Bangkit, program ini adalah program yang berorientasi sepenuhnya 100% gratis, diberikan kepada mahasiswa dengan orientasi learning path dan juga fitur yang unik yang tidak ada di program Bangkit, yang nanti Bapak Ibu dan juga teman-teman bisa saksikan di dalam slide-slide yang akan saya presentasikan. Tapi sebelum itu, saya ingin memutarkan sebuah video lulusan dari program ini yang bernama Muhammad Asher Ramdhani. Beliau berasal, tapi coba saya gedein dulu volumenya. Beliau berasal dari Yogyakarta. Asya adalah seorang penyandang tunanetra Bapak Ibu dan juga rekan-rekan. Semangat belajarnya luar biasa dan semangat transformatif inilah yang pengen kami hadirkan lagi dengan mengawali Coding Camp 2025 Februari mendatang.
itu kita play dulu ya. Kisah Asep. Ketika orang-orang mengatakan aku tidak bisa, pada saat itulah aku membuktikan bahwa mereka salah. Aku Asep Muhammad Ramdhani, penerima beasiswa DBS Foundation Coding Camp. Saat ini, aku sedang menempuh kuliah jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sejak remaja, aku telah menghadapi berbagai keraguan dari orang-orang di sekitar karena keterbatasan penglihatanku. Di Indonesia, masih banyak perusahaan yang belum terbuka dengan difabel. Maka dari itu, aku bercita-cita untuk membangun sebuah startup yang inklusif, terbuka bagi siapapun tanpa terkecuali. Kenapa capek-capek di sekolahin? Emang dia bisa? Ucapan itu tentu saja menyentakku. Tapi, di sisi lain, aku ingin membalasnya dengan membuktikan kalau semua itu tidak menghalangi mimpiku di bidang coding. Pembuktian itu, aku mulai dengan mengikuti DBS Foundation Coding Camp. Semangatku awalnya membara, dan keterampilanku mulai terasa. Namun, belajar coding dengan keterbatasan penglihatan sangatlah sulit. Berkali-kali aku frustasi dan hampir menyerah. Merasa keraguan orang-orang menjadi beban berat. Ya, pada satu titik saat aku mengingat tujuanku, aku menemukan kembali semangatku dan percaya pada spark dalam diriku. Pada akhirnya, aku berhasil menyelesaikan program beasiswa ini dan membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Trust your spark. Apapun keterbatasan yang kamu miliki, jadikan itu kekuatan untuk mewujudkan impian di masa depan. Baik, barusan cerita AC, Bapak Ibu dan rekan semuanya, mahasiswa dari UMY, ini cukup kontak saya ya, karena belajar gimana beliau mengoperasikan komputer, setiap kali ada keyboard yang salah pencet, keyboardnya akan bunyi salah. Dan juga semua bacaan yang tekstual di laptopnya akan ditranslasi ke dalam bentuk suara dengan cara seperti itu saja dia sampai lulus 25 jenis sertifikasi mayoritas di decoding. Jadi Bapak Ibu semangat luar biasa ini yang pengen kami lanjutkan karena seperti halnya dia telah menyentuh hidup AC, program ini telah berlangsung selama 2 tahun ke belakang dan sudah memberikan manfaat untuk 114.000 orang. Nah, cuma bedanya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, kalau di 2023-2024 program ini tuh hanya berfokus ke 200 jam pembelajaran. Tahun ini kita beralih wajah lebih intensif, lebih terstruktur, dan masuk ke dalam kurikulum Kampus Merdeka Mandiri. Apakah ini bagian dari MSIB? Sampai dengan saat ini MSIB platformnya belum dibuka Bapak Ibu ya, belum ada kabar juga apakah akan ada atau tidak. Tapi karena itulah kami mengambil jalan tengah membuat ini sebagai satu pilihan program KM Mandiri, di mana Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya tetap bisa belajar dengan kualitas dan juga pengalaman belajar yang kurang lebih sama dengan di Bangkit, tetapi durasinya saja lebih panjang. Jadi kalau yang dulu tuh 200 jam, yang sekarang 900 jam dengan learning path baru. Nah, kalau di 2 tahun ke belakang kita bisa lihat di layar memberikan 4 macam learning path, yaitu back-end, DevOps, front-end, dan juga ML. Maka pada semester ini kita cukup hadir dengan 2 dan juga dengan kelebihan-kelebihan lain dalam hal materi yang diajarkan nanti di slide kelima setelah ini. Selain itu Bapak Ibu melihat animo yang begitu tinggi baik dari
para mahasiswa yang datang dari S1, D4, dan D3, serta juga mahasiswa SMK, maka untuk tahun ini kita akan memiliki target yang cukup ambisius. Jadi dari segi visi pertama, dari segi visi kami tetap konsisten di Coding Camp Powered by DBS Foundation ini pengen memberikan pelatihan terstruktur yang berkualitas supaya nanti lulusan terbaiknya bisa berkarir di perusahaan teknologi dan juga startup. Nah, dengan cara apa? Memberikan pelatihan kepada pertama, buat semua yang mendaftarkan program ini, kami menargetkan minimal 60.000 orang yang daftar. Kami akan siap memberikan kelas dasar yang gratis, baik itu dari sisi machine learning ataupun dari sisi front end, back end developer. Jadi terlepas dari latar belakangnya, mahasiswa, non-mahasiswa, mau gap year kah, SMA, SMK, siapapun yang daftar program ini, apapun latar belakangnya, pasti akan mendapat kelas dasar gratis di bidang front end, back end, ataupun di bidang machine learning. Nah, tetapi dari 60.000 tadi, kita akan mengambil 3.000 diantaranya, tentunya yang pertama memenuhi kriteria administratif. Kriteria administratif ini adalah mereka dari kalangan D3 dan D4, serta S1 dan juga SMK, yang berada untuk D3 itu saat ini sedang di semester 3, dan untuk yang D4 dan S1 saat ini sedang berada di semester 5. Jadi ketika program berlangsung di Februari nanti, D4 dan S1 sedang di semester 6 minimal, dan yang D3 sedang ada di semester 4 minimal. Nah, tujuannya apa Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya? Agar bisa memungkinkan kriteria ini matching dengan kriteria kampus Merdeka. Nah, oleh karena itu, nanti saat program ini mulai di Februari, kami mencari 3.000 orang dari 3 kelompok yang Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa lihat di layar, D3, D4, S1, dan juga SMK. Dan juga ada perhatian khusus buat para penerima manfaat yang lebih membutuhkan seperti perempuan, disabilitas, dan teman-teman yang memiliki kebutuhan ekonomi lebih. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya mempelajari best practice yang sudah kami berikan selama 5 tahun berjalan di program High Touch lainnya. Kami ingin menawarkan program Coding Camp ini sebagai program yang interdisciplinary dan juga memiliki metode pembelajaran yang beraneka ragam. Kalau misalkan kita lihat di kolom sebelah kiri, Bapak Ibu nanti akan menyaksikan sendiri bagaimana siswanya itu belajar secara online terstruktur dengan milestone yang sudah kami siapkan. Let's say di bulan A harus menyelesaikan kelas ABCD, bulan kedua kelas 3 kelas berikutnya. Demikian seterusnya antara bulan Februari sampai nanti bulan Juli 2025 sepanjang semester genap tahun depan. Nah, online self-paced ini yang warnanya merah berlangsung pembelajarannya di platform Decoding Bapak Ibu. Ini akan berjalan seiring dengan kelas yang online sinkronus, di mana nanti akan ada sesi seperti sekarang Google Meet, bertemu dengan para instruktur, baik itu dari industri dan juga dari kalangan karyawan Bank DBS yang nanti akan mengajarkan langsung baik di sisi tech skill, soft skill, dan juga financial literacy. Nah, kalau yang warna oranye ini nanti rekan-rekan tidak akan belajar sendiri, melainkan akan didampingi oleh seorang mentor yang bertemu teman-teman secara mingguan dan juga memberikan pengalaman terbaik karena kami juga menyeleksinya dari alumni learning path terbaik yang kami miliki. Gitu. Jadi nggak sembarangan bisa menjadi seorang mentor. Kami ada beberapa saringannya, salah satunya adalah sudah bekerja, sudah memiliki track record yang baik dalam learning path yang dimaksud, dan siap mendedikasikan lumayan 9 jam lebih waktu dalam setiap 2 minggunya atau 1 bulan, ya saya agak lupa, di mana mereka harus intensif, baik itu bertemu di dalam tim 25 orang ataupun di dalam bertemu dengan one-on-one dengan setiap siswa yang diasuh, seperti itu. Kemudian bagian yang paling menarik dari program ini adalah capstone project, di mana nanti rekan-rekan akan langsung dites lewat sebuah project based learning, mengaplikasikan ilmu yang didapat di dalam program ini dan juga di kampus dalam sebuah karya nyata di bidang machine learning dan di bidang front and back end. Nah, kalau tadi tentang tech skill sebagai pilar utama dari program ini, bisa kita lihat di layar dari pilihan machine learning engineer atau front and back end developer, masing-masing total pembelajarannya adalah sampai dengan 397 jam. Artinya,
Di sini rekan-rekan akan belajar dari kelas yang paling dasar sampai nanti kelas yang paling akhir, yaitu kelas yang mahir ya, yang durasinya itu setiap row dari yang teman-teman lihat di layar akan setara dengan sebuah sertifikat. Nah, tidak mudah juga untuk bisa lulus dari setiap kelasnya karena nanti akan ada banyak tahapan review dan juga nanti setiap teman-teman menyelesaikan di ujung sebuah courses akan ada tes di mana kalian membuat let's say website ataupun produk lain sesuai dengan kelas yang kalian ambil. Nah, mungkin saran saya buat rekan-rekan yang serius ingin mendaftar program ini, boleh riset dulu dengan seksama mana di antara dua learning path ini yang paling kalian suka dalam hal potensi karir, dalam hal materi yang akan dipelajarin, dalam hal keunggulan-keunggulan mungkin kakak kelas kalian pernah belajar dan bisa ngobrol dengan alumni-alumni yang berasal dari dua learning path ini. Karena machine learning engineer sendiri teman-teman biasanya ini diambil sama orang yang suka data, suka analisa, suka untuk membaca pola, dan suka untuk melakukan otomasi, pasti ngambilnya yang machine learning engineer. Sementara yang front end back end biasanya ini jagoannya website builder, bisa bikin front end-nya, bisa juga bikin back end-nya juga, dan semuanya akan diberikan mau yang ML engineer atau front end back end engineer sampai dengan kelas akhir. Dan di sini kenapa dipilih dua learning path ini? Karena ada dua riset Bapak Ibu yang kami lakukan. Yang pertama riset tech job mutakhir gitu ya, by Decoding Jobs menyebutkan juga studi yang dimiliki sama LinkedIn ini kalau diklik akan mengarah ke studinya LinkedIn bahwa baik machine learning engineer ataupun full stack developer, keduanya adalah salah satu dari top 10 most demanded jobs by industry di tahun depan secara prediktif dan membaca pola dari aplikan dan juga offer di tahun-tahun sebelumnya. Jadi teman-teman, please make up your mind, do the proper research before deciding, karena udah milih satu learning path itu nggak bisa balik. Jadi udah milih satu nggak bisa berubah di tengah, baik di masa pendaftaran, apalagi nanti pas sudah keterima tidak boleh mengubah learning path-nya sama sekali, seperti itu. Nah, fitur unik yang ingin saya tekankan dalam pembelajaran Decoding Empowered by DBS Foundation, nanti teman-teman akan belajar tidak hanya bahasa Inggris dari penutur asli dari Amerika dan juga dari UK kalau nggak salah, teman-teman juga akan belajar financial literacy langsung dari subject matter expert di bidang keuangan yang didatangkan oleh PT Bank DBS Indonesia. Ini bukanlah kelas promosi produk perbankan ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, melainkan benar-benar kelas foundational, gimana kita nih, contohnya saya lulusan FISIP, nggak ngerti tentang investasi dan juga instrumen keuangan lainnya, secara fundamental bisa memahami bahwa kita itu penting loh sebagai seorang fresh graduates memahami cash flow dari keuangan kita, berapa saving rate yang aman, berapa apa sih instrumen investasi yang bisa kita pertimbangkan kalau kita penghasilannya sekian, apa sih yang harus kita perhatikan saat kita mengambil resiko, mengambil sebuah produk-produk tertentu dalam investasi misalnya. Nah, hal seperti ini teman-teman disadari oleh Bank DBS sebagai salah satu hal yang gap di dalam realitanya ya, ketika seorang sudah memiliki penghasilan, terkadang kita punya skill di bidang teknologi, kita punya skill juga di bidang soft skill yang di lajur di sebelah kanan, tapi kadang-kadang suka baru belajar dalam mengelola uang ketika sudah mendapatkannya, padahal ketika kita sudah punya ilmunya sejak awal, kita bisa lebih prepared. Nah, baik financial literacy dan juga soft skill class yang teman-teman serta Bapak Ibu bisa lihat di layar, semuanya akan diberikan oleh para pengajar yang datang dari karyawan Bank DBS sendiri. Jadi, tidak lain dan tidak bukan datang dari orang-orang yang sudah mempraktekkan dan juga mengaplikasikan ilmu tersebut di bidang soft skill dan juga di bidang financial literacy di dalam pekerjaan dan juga work culture sehari-hari, seperti itu. Hal tersimpel nih contohnya ketika teman-teman belajar soft skill ya, saat nanti buat resume, seperti apa sih isian LinkedIn yang ideal, gimana sih resume yang satu halaman yang disukain oleh para employer,
dalam preparation interview ada sih 3 pertanyaan yang kita tahu pasti akan ditanyain, tapi cara jawab yang terbaiknya seperti apa, gimana gesture kita dalam konteks interview online ataupun offline. Nah, semuanya itu akan dibahas teman-teman secara praktek di dalam kelas soft skill. Nah, kalau kita merangkum nih dari menit pertama presentasi program ini sampai dengan sekarang, mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya bisa mensarikan ya bahwa ini tuh adalah sebuah program yang menjanjikan sertifikasi kompetensi. Kalau kalian benar-benar ingin serius menjadi seorang ML engineer ataupun seorang front end, back end developer. Nah, setidaknya teman-teman akan memiliki 8 sertifikat ya. Kalau tadi lihat dari row itu, setiap kelasnya adalah sebuah sertifikat, dan di akhir program, buat semua yang memenuhi checklist kelulusan akan mendapatkan another certificate, yaitu sertifikat kelulusan dari program ini. Nah, mohon teman-teman perhatikan dengan baik mengenai performing well in this program, karena yang akan lulus dari program ini berpotensi besar untuk mendapat manfaat kesempatan kerja. Ini uniknya Bapak Ibu, fitur dari program ini, program selesai di Juli, di Agustus kita akan adakan internship connector. Jadi lulusannya bisa mendaftar kerja di perusahaan rekanannya di Coding Jobs dan juga perusahaan rekanannya Bank DBS. Yang mereka memang mencari talenta digital sebagai seorang intern, tapi posisi intern itu biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang memang seriously looking for apprenticeship culture ya, sebagai cikal bakal pegawai ketika mahasiswa tersebut sudah lulus. Nah, ini apalagi nanti program ini beres di semester 6 dan saya semester 7-nya teman-teman melakukan magang sambil skripsi ataupun melakukan magang profesi ini buat ahli SKS, ini bisa banget. Nah, kesempatan kerja ini didampingi teman-teman dengan dari kami di tim e-coding tetap menjamin bahwa untuk peserta mahasiswa total durasinya itu kalau tidak salah 933 jam in total, supaya ini bisa sepadan dengan harapan konversi tersebut bisa up to 20 SKS. Namun pada akhirnya keputusan berapa SKS yang bisa dikonversi itu bukan di tangan kami Bapak Ibu, melainkan di tangan tentunya Bapak Ibu yang ada di Prodi dan juga sesuai dengan saran Pak Asta, karena setiap kampus juga, setiap fakultas juga memiliki kriteria dan juga baseline yang berbeda-beda terkait berapa yang bisa dikonversikan. Cuma kalau dari segi durasi kami menjamin program ini 900 jam lebih sehingga bisa eligible untuk konversi 20 SKS sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan. Nah, tidak pakai lama, rekan-rekan boleh di sini dilihat QR code yang di pojok kanan bawah. Ini adalah link ke link ke laman daftar DBS. Yang dimaksud di sini hanya cukup mengisikan 4 data utama seperti nama dari kampus apa, dari jenjang pendidikan S1, D3, D4 atau lainnya. Terus klik submit, kalau udah nanti teman-teman akan mendapatkan email dalam tempo 24 jam balasan dari kami. Isinya adalah form pendaftaran yang lebih detail. Nanyain pengen learning kelas apa, terus pengen dari prodi mana, dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya sekali teman-teman daftar di website Coding Camp powered by DBS Foundation, the next step adalah teman-teman always check on your inbox. Gitu, kadang-kadang suka nyangkut di spam, junk, ataupun trash ya, karena kami ngirimnya in batches, jadi always stay tune untuk melihat setiap folder surat masuk teman-teman di email. Baik, dari segi persyaratan tidak ada yang berbeda Bapak Ibu dan rekan semuanya dari pendaftaran ala Kampus Merdeka. Ya, ini hanya boleh terbuka buat mahasiswa aktif, tidak sedang cuti, dan pastinya kalau dari segi tingkat yang sekarang adalah mahasiswa Februari 2025 besok, yang D3 lagi semester 4, yang D4 S1 lagi semester 6. Minimal. Kalau lebih dari itu ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, dan IT non-IT boleh mendaftar, belum lulus nanti sampai dengan bulan Juli, dan tentunya bisa berkomitmen lewat surat tertulis bahwa teman-teman siap ikut menyelesaikan program sampai dengan selesai. Kira-kira seperti itu. Tahapannya seperti apa? Pertama tentunya teman-teman bisa mendaftarkan diri ke website ini. Saya jadi penasaran, pengen melihatin. Ini website sederhana, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ini kelihatan ya, Mas Ihsan ya, gambar website di base-nya. Nah, ini daftar sekarang yang saya maksud. Ketika diklik, ini teman-teman harus daftar dulu akun di coding.
Kalau udah isi daftar akun di coding, baru nanti ke laman yang isian kayak apa dari kampus mana, terus jurusan apa dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah step yang itu, teman-teman bisa berlanjut ke step yang kedua, instruksi via email. Nah, yang ketiga adalah instruksi tersebut akan mengarahkan teman-teman untuk melakukan assessment test. Jadi nanti yang ambil machine learning akan menjawab pertanyaan tentang machine learning. Yang memilih front and back end nanti berarti pertanyaan tentang full stack development. Apa tipsnya teman-teman? Tolong dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri dalam tes 2 jam lebih ini. Teman-teman akan ditanya mengenai hal-hal dasar kayak machine learning itu apa yang membuat data itu penting, basic foundational knowledge yang harus teman-teman milikin ketika mau memilih ML ataupun front and back end. Nah, coba teman-teman lakukan sedikit riset sebelum mengikuti assessment test ya. Karena hanya yang selesai mengikuti assessment test dengan baseline nilai yang sudah kami tetapkan yang akan terpilih. Tidak akan ada seleksi di bidang resume, apalagi resume prestasi, cek sertifikat kalian punya apa aja, sama sekali nggak ada. Indikator kami dalam memilih adalah nilai assessment test aja, serta kelengkapan administratif nomor 4, yaitu surat rekomendasi. Jadi teman-teman setelah nanti kalian udah klik submit di dalam si assessment test itu, kalian akan langsung pop up. Window-nya adalah ini dia surat rekomendasi yang harus Anda isi dan berikan kembali kepada kami. Nah, jangan lupa teman-teman isikan bawa surat itu ke kaprodinya ataupun ke CIL. Nanti mungkin Mas Ihsan akan lebih menjelaskan ya mengenai Pak bagaimana sih mekanismenya kalau di UI. Tapi yang pasti kami dari tim Coding Camp tidak mensyaratkan harus ditandatanganin oleh koordinator MBKM seperti Pak Asta atau harus oleh kaprodi. Itu kami pulangkan kepada kebijakan di kampus masing-masing siapa yang paling berhak dan berwenang untuk memberikan tanda tangan dalam surat rekomendasi tersebut. Karena tanpa surat rekomendasi ini, teman-teman tidak mungkin bisa diterima oleh program Coding Camp. Meskipun nilai kalian 100, tidak ada surat rekomendasi, tidak ada persetujuan dari Bapak Ibu dosen, kami unauthorized untuk membantu kalian, seperti itu. Nah, teman-teman kalau sudah kirimin surat rekomendasi tadi yang sudah ditandatangani dengan baik, kirimin balik ke kami dan tunggu pengumumannya. Di sini Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa melihat timeline-nya. Kita sekarang ada dalam fase registrasi sampai nanti tanggal 31. Nah, sebulan kami akan melakukan filtering dan akan mengumumkan hasilnya by end of January. Hopefully nanti tanggal week kedua Februari ya, kita udah bisa memulai pembelajaran untuk mahasiswa. Seperti itu. Ini antara 16 Februari sampai dengan 18 Juli, nanti final transkripnya keluar, baru teman-teman akan lulus dari program, dan juga join the online career fair kami yang bernama Internship Connector by Agustus tahun depan, kira-kira seperti itu. Buat teman-teman yang suka bermain di media sosial, coba deh kalian ketika hashtag Coding Camp itu akan keluar banyak sekali tweetbon seperti ini. Nah, tweetbon ini adalah cara buat teman-teman bisa terlihat lebih dalam hal mengajak teman-teman lainnya untuk mendaftar. Oleh karena itu, kami memberikan gift card buat para, kalau nggak salah 9 orang terpilih ya, yang telah nge-post tweetbonnya dengan template yang kami berikan di media sosial. Gitu. Nah, ini salah satu di antaranya yang sudah pernah nge-post mengenai tweetbon Coding Camp ini, kira-kira seperti itu. Nah, ini slide terakhir saya, Bapak Ibu dan rekan semuanya. Saya merasa pertemuan hari ini adalah satu kesempatan yang luar biasa ya. Bapak Ibu dan rekan semuanya bisa mendapatkan kesempatan alternatif program Kampus Merdeka Mandiri. Jadikanlah ini sebagai salah satu opsi yang menarik karena tidak hanya memberikan perubahan dalam hal skill, tapi satu hal yang pasti saat teman-teman ikutan program high touch seperti ini, mindset kalian pun akan totally change. Yang tadinya mungkin masih susah dengan procrastination, ketika kalian ikutan program seperti ini akan lebih terlatih dalam memanage waktu. Dan saat kami balik ke mahasiswa, kami dulu lulusan Bangkit ya, ternyata ada 3 hal yang mereka sangat apresiasi dari program seperti ini. Yang pertama adalah environment. Bayangkan teman-teman akan ketemu sama like-minded people, diseleksi dari puluhan ribu orang yang sama-sama pengen maju dan setiap
minggu minimal kalian akan bertemu dengan orang-orang seperti itu. Itu akan bikin kita semakin bersemangat dan pengen improve, not for the sake of competing, but more because karena semua orang tuh pengen grow. Jadi mindset kita yang tadinya mungkin sukanya procrastination, ikutan program ini akan jadi lebih, aku tuh pengen maju just karena aku pengen maju sendiri gitu, bukan karena ngejar deadline ataupun lainnya. Terus yang kedua yang mahal banget teman-teman, kalian akan diajarin sama expert dari industri. Ini sebagai seorang mahasiswa, gunakanlah privilege kalian untuk kesempatan kampus Merdeka Mandiri ini diajarin langsung oleh industri. Nah, kalau saya jadi teman-teman, semester 1 saya ikutan program studi independen kayak begini, semester berikutnya saya ikutan magang. Kenapa? Di fase ini saya belajar dulu ilmunya, di semester depan saya praktekin ilmunya dalam bentuk karya nyata, mungkin saja di apply di magang di mana, jadi consultant or whatever yang bisa bikin ilmu kita teraplikasi dengan baik. Dan yang ketiga, alasan utama kenapa teman-teman harus daftar adalah selain environment ya, dan juga alasan yang kedua tadi, karena kesempatan ini hanya ada setahun sekali. Di semester depan ini nggak ada, baru ada lagi Februari 2026. Kalau itu juga kalau tidak ada aral melintang. Jadi ini bukan program yang ada setiap semester ya teman-teman ya. Kesempatan ini hanya ada yang terlihat di depan mata itu baru 2025 dan 2026. Sehingga sayang sekali teman-teman, jika kalian eligible, silahkan daftar. Semoga dapat yang 3.000. Pun kalian tidak eligible karena masih tingkat 1 ataupun masih tingkat 2, nggak apa-apa, tetap daftar. Karena nanti kalian belajar dasarnya, tahun depan teman-teman daftar lagi, baru ikutan yang 3.000 tadi hingga ke kelas expert. Jadi mungkin itu juga yang mengakhiri presentasi saya, Mas Ihsan, atas waktu dan kesempatan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Ara, terima kasih atas paparan yang diberikan. Tadi bagus juga tuh, Mbak Ara. Jadi saat ini teman-teman bisa ikut pelatihan dan ketika pelatihan itu sudah selesai, untuk kesempatan berikutnya ikut magang nih untuk sekalian dipraktikan pelatihan yang sudah pernah diberikan tuh. Sangat taktis ya teman-teman. Betul. Biasanya tuh kalau kayak gitu pas lulus kerja udah auto bisa punya banyak pilihan, Mas. Mau S2 kah? Mau kerja di manakah? Karena sudah punya lebih banyak capacity for opportunities. Baik, gitu ya. Oke, baik Mbak Ara. Mungkin untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya mengenai materi yang sudah disampaikan tadi oleh Mbak Ara. Jadi bagi teman-teman, Iksan, saya share baik, satu Pak. slide lagi Oh baik Pak. untuk mengingatkan, tadi Mbak Ara sudah menyampaikan sebenarnya, tapi untuk mengingatkan terutama bagi mahasiswa bahwa di UI proses keikutsertaan program ini tetap mengacu kepada POB yang sudah kita terapkan cukup lama, dalam konteks bahwa mahasiswa memang secara internal perlu melakukan konsultasi dulu ke program studinya. Jadi dosen dari program bimbingan akademis dan program studi harus menyetujui, ada form yang kita siapkan untuk itu. Baru setelah itu memohon surat rekomendasi dari CIL. Jadi CIL yang akan memberikan rekomendasi ke keikutsertaan dengan DBS. Jadi kami juga ingin mendata supaya jelas bahwa partisipasi ini benar-benar difasilitasi baik oleh perguruan tinggi dan juga bahwa mahasiswa memang komit untuk melakukan kegiatan ini dalam rangka MBKM. Jadi prosesnya demikian. Dengan demikian maka kalau misalnya nanti selesai, maka kita akan membantu juga atau mengesis juga proses sampai pada rekognisi kreditnya. Jadi kalau ini dilakukan, maka life cycle dari bagian MBKM itu akan dipenuhi sampai akhir. Jadi mudah-mudahan mahasiswa juga ikut dan menjalankannya sesuai dengan prosedur, karena harapan kami juga semua ini dapat terekam dengan baik. Demikian kira-kira. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bapak Asta atas reminder-nya. Kebetulan juga saya sudah share mengenai link untuk perolehan surat rekomendasinya di kolom chat. Bagi teman-teman yang ingin mau cek, silakan bisa melalui kolom chat terlebih dahulu. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bisa raise hand atau open mic setelah ingin memberikan pertanyaan.
atas paparan yang sudah diberikan oleh Mbak Ara, atau bisa juga tulis di kolom chat nih. Oh, Mbak Ara, sepertinya ada satu pertanyaan Mbak Ara dari Denny Dan. Oke. Untuk pertanyaannya, apakah ini sangat memungkinkan untuk lintas jurusan? Hmm, Kira-kira bagaimana, Mbak Ara? Jawabannya Mas Ihsan buat rekan kita yang bernama Dani ini sangat mungkin Dani, tapi tidak bisa langsung secara sadar saat datang dari jurusan non IT. Kalau kita bicara fakta ya ada 27% di dalam program Bangkit itu datangnya dari non IT. Tapi pun demikian tingkat graduation-nya tuh tidak jauh berbeda dengan yang datang dari IT Izin program. Mbak Ara, suaranya agak kecil. Oh, gimana? Kedengaran nggak Mas? Eh, Lebih baik Mas? nah ya, ini sudah lumayan. Iya, Dani sangat boleh dari segi pendaftaran tentu saja dibuka untuk semua jurusan. Tapi nanti saat Dani ikutan tesnya, pastikan udah riset dulu mengenai learning path yang dipilih supaya di assessment testnya Dani bisa menyelesaikan soal-soal yang diberikan dengan lebih mantap. Jadi kalau pilih machine learning, pelajari dasarnya. Kalau niat banget ambil kelas di coding yang trial 15 hari gratis, lulus juga bisa bahkan. Sehingga kalian tuh paham dengan linggo yang digunakan, diksi apa sih yang dipakai, bahasa pemrograman di machine learning apa sih itu Python, masa apa namanya, tentu saja kita yang datang dari non IT akan lebih perlu extra effort untuk memahami ini at the first place, tapi there's nothing impossible. Coba dulu, riset dulu, dan nanti saat keterima mudah-mudahan Dani, kalau teman-teman yang lain belajar sehari 8 jam yang sesuai dengan jadwal, yang non IT pasti belajar lebih dari 10 jam. Tapi it's part of the commitment. Kalau pengen lulus, pengen punya kesempatan yang juga sama berharganya, berarti juga memiliki, harus ngeluarin effort yang lebih gitu. Dan it's a given kalau datang dari jurusan non IT. And banyak orang yang sudah berhasil di jalan itu, maka kamu juga pasti bisa. Oke, terima kasih Mbak Ra atas responnya. Jadi begitu ya, Dani ya. Jadi sebelum ingin ikutan di program ini, dan sedangkan Anda dari jurusan yang kira-kira kurang support nih, jadi bisa di riset dulu nih mau ikutan machine learning atau front end back end ya gitu ya. Kira-kira apa aja yang dipersiapkan terlebih dahulu untuk ikutan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya di kolom chat ada lagi. Izin memastikan apakah izin mengikuti programnya bisa hanya dengan persetujuan PA atau harus ada izin juga dari kepala MBKM departemen masing-masing. Nah, mungkin untuk pertanyaan ini bisa oleh Bapak Asta untuk dibantu jawab, Pak Asta. Ya, prosesnya tetap melalui koordinator MBKM di program studi maupun departemen masing-masing. Jadi persetujuan PA dibutuhkan untuk sebenarnya tahap awal untuk memeriksa apakah Anda ketika ikut program MBKM itu akan berpengaruh kepada studi. Jadi Anda yang akan mengetahui, diskusikan untuk memastikan bahwa oke, studi Anda tetap tepat waktu dan sebagainya. Rencana-rencana studi kan pembimbing akademis yang tahu. Sesuaikan dan konsultasikan dengan baik, karena kami ingin memastikan semua kegiatan MBKM itu harus sudah dikonsultasikan dengan baik dengan pembimbing akademis. Nah, setelah itu baru itu menjadi bukti untuk bisa disetujui oleh ketua program studi ataupun koordinator MBKM yang ada di program studi maupun departemen. Nah, setelah itu baru surat itu kita terima untuk kita rekomendasikan. Jadi Anda mungkin melihatnya, oh ini kok suratnya banyak ya. Sebenarnya tidak, karena begitu itu sudah dilakukan, kami hanya perlu verifikasi. Jadi verifikasi bahwa Anda tidak punya masalah secara akademis dan sebagainya, kemudian bahwa proses ini dilakukan, ya. Memastikan bahwa proses dilakukan penting karena kami tidak mau adanya keikutsertaan mahasiswa yang setengah-setengah ataupun yang tanpa perhitungan. Jadi misalnya nekat ikut tapi ternyata berbahaya nanti untuk katakanlah bisa mengancam masa studi dan sebagainya. Jadi kita ingin Anda tahu persis bahwa kalau Anda ikut program ini itu serius gitu. Nah, setelah Anda pastikan itu, udah tinggal daftar saja. Itu tidak menjadi masalah. Jadi prosesnya sebenarnya tujuannya demikian. Jadi ikuti saja ya yang diminta untuk itu supaya
semua bisa berjalan dengan baik. Karena kami juga ingin memastikan bahwa proses ini mengikuti prosedur yang sama dengan MBKM flagship yang selama ini berlangsung, MBKM mandiri yang ada di UI semua juga melalui proses yang sama. Demikian kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Di sini ada pertanyaan lagi dari, ini salah satu dosen di UI Mbak Ara dan Bapak Asta, Bapak Imam Salihuddin PhD. Mohon maaf kalau saya terlewat. Tadi konversi SKS program di coding ini berapa SKS ya? Apakah 20 SKS? Kalau dilihat dari beban, kan tadi 900 jam ya minimal. Betul, Pak. Jadi mengikuti standar SNDikti terkait dengan jumlah minimum jam kumulatif untuk dihitung per SKS itu adalah 45 jam kumulatif untuk satu SKS, maka 90 jam ini ekuivalen dengan beban 20 SKS. Namun kembali lagi kami serahkan pada program studi untuk mengevaluasi terkait dengan capaian pembelajaran yang diperoleh mahasiswa. Karena pada ujungnya nanti kita juga harus melihat bukti atau evidence yang dicapai oleh mahasiswa. Ya, potensi bahwa 900 jam ini diakui 20 SKS ya, karena memang bebannya 20 SKS. Tapi kan apa yang dicapai oleh mahasiswa dari proses mengikuti kegiatan ini tentu saja akan disesuaikan lagi ya dengan apa yang diperoleh, evidence apa yang dikumpulkan, dan kemudian juga dengan katakanlah kompetensi yang dimiliki atau diatur sebagai bagian dari capaian pembelajaran program studi. Karena ada beberapa keahlian atau kompetensi di program studi yang mungkin mata kuliahnya ada yang bersinggungan atau relevan dengan misalnya topik-topik yang ada yang dipelajari oleh mahasiswa. Dan kebetulan mahasiswa itu sudah ngambil sebenarnya. Jadi sebenarnya mereka dapat free ticket kalau mereka ngikut course ini, kemudian dapat basicnya saja sama dengan mata kuliah, ya kan itu kan sebenarnya sifatnya mengulang. Jadi dalam konteks-konteks seperti itu, maka perhitungan kredit tentu saja tidak bisa double, karena ada substansi. Jadi kami serahkan ke program studi untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan substansinya, tetapi dari sisi beban, total SKS-nya itu setara dengan 20 SKS. Demikian jawaban dari saya. Baik, terima kasih Pak Asta. Dari Mbak Ara mungkin ada yang ingin ditambahkan terkait dengan SKS di coding ini? Baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Saya mengamini yang tadi Pak Asta sampaikan bahwa kalau dari segi kriteria yang ditetapkan oleh Permen, kami sudah masuk Pak untuk konversi 20 SKS secara beban. Cuma di antaranya itu mana yang bisa dikonversi kalau memang bukan dari prodi IT, itu kami serahkan kembali kepada Bapak Ibu. Cuma kami boleh sedikit berbagi pengalaman Bapak Ibu ketika kami melakukan survei, kami menemukan bahwa siswa yang mengambil additional mata kuliah between 4 sampai 6 SKS itu masih manageable. Jadi dia berhasil dalam kuliahnya, berhasil juga di bangkitnya. Tapi ketika dia ngambil additional regular kuliah itu di atas 6, biasanya tuh goyang. Entah nanti biasanya jadi nggak lulus dari bangkit. Karena beban full time worknya, full time belajarnya jadi tinggi banget. Karena yang dari bangkit banyak tugas, dari kuliah juga jadi banyak tugas. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi bisa menjadi challenge sih buat kami Bapak di dalam pengelolaan program, bahwa memang program itu memang sangat menyita waktu, sehingga mungkin idealnya if there's additional mata kuliah reguler di level 4 sampai 6 SKS itu udah paling mentok Pak secara pengalaman. Kira-kira seperti itu Bapak. Ya, baik, terima kasih Mbak Ara atas tambahannya. Oke. Baik, semoga sudah terjawab ya Bapak Imam Salihuddin. Untuk selanjutnya dari peserta mahasiswa mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi ini. Mungkin kalau mau insight tambahan dari Mbak Ara dipersilakan juga. Jadi nggak mesti bertanya terkait dengan paparan yang sudah disampaikan. Dan saya juga siap Mas Ihsan, kalau dari sesi ini Mas Ihsan pengen ngirimin slides kepada para hadirin yang mengisi daftar hadir, kami akan bisa nge-PDF-in dan juga sharing ke Mas Ihsan dan tim. Oh, boleh Mbak Ara. Nanti sekalian kami kirimkan beserta dengan recordnya. Yep, thank you so much Mas. Oke, baik Mbak. Ya, ada lagi yang ditanyakan dari teman-teman mahasiswa, dari Bapak Ibu dosen yang hadir?
Informasinya kita akan publish di website CIL dan di medsosnya CIL. Jadi Iya. bagi yang mungkin sekarang tidak hadir, ingin memberitahu pada teman-temannya dan sebagainya, silakan di refer saja ke sana. Oke, baik Pak. Nanti kami siapkan di YouTube CIL juga. Oke, baik. Jika dirasa sudah cukup dan tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, maka luar biasa paparannya dari Mbak Ara dan juga insight dari Bapak Asta. Kita sudah di akhir sosialisasi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya kepada seluruh mahasiswa. Mungkin sebelum saya mau tutup, dari Mbak Ara ada yang ingin ditambahkan atau closing statement mungkin? Enggak sih, Mas Isan. Oh, udah. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya untuk kehadiran dan juga antusiasmenya. Kami di Decoding siap membantu growth dari rekan-rekan mahasiswa untuk get their best potentials. Dan untuk pendaftaran program ini sendiri, sedikit mengingatkan bahwa itu di tanggal 31 Desember sudah selesai mengirimkan berkas surat rekomendasi yang ditandatangani oleh CIL. Jadi semoga bisa menjadi perhatian buat teman-teman ya. Kasihan Bapak Ibu dosennya kalau nanti harus buru-buru kita tanda tangan, jadi mendingan dari sekarang supaya kasih sedikit waktu buat CIL dan Bapak Ibu prodinya untuk memberikan persetujuan. Seperti itu, Mas Isan. Terima Oke, kasih. baik. Jadi ini 31 Desember ya untuk batas Iya. pengumpulan surat recommendation ya, ayo. Betul, jadi udah selesai tes, udah mengunduh surat rekomendasi template, udah ke prodi, udah ke Pasta, udah dapat final sign letter, baru deh tanggal 31 itu kami tutup dan kami mulai kalibrasi siapa 3.000 terbaik yang dicari gitu, Mas. Oke, baik Mbak Rah. Jadi teman-teman tolong dicatat ya, ini tanggal 31 Desember nih. Dari Bapak Asta mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi Bapak sebelum saya tutup sosialisasi hari ini? Nggak ada sih, paling mungkin apakah bisa diparalel nggak Mbak Ara kira-kira? Sambil berproses mereka mengikuti, kalau nggak salah ada tes juga ya? Ada tes Pak, tapi surat rekomendasi itu hanya bisa diakses secara sistem oleh mereka yang lulus tes. Berarti Jadi mereka nggak ikut tes bisa dulu. paralel. Iya harus, karena apa, suka ada yang nanti Bapak jadi repot. Ya, Yang minta surat rekomendasi itu sebenarnya nggak eligible secara semester. baik. Ataupun ternyata assessment testnya belum beres tapi udah minta ke Bapak. Jadi nanti malah merepotkan. Jadi kami Oke, taruh jadi tahapannya mereka harus tahu ya, jadi mulai dari assessment dulu, begitu lolos baru segera mengurus proses persetujuan rekomendasi dan sebagainya. Betul. Tapi belum ada istilah lolos Pak ketika assessment test itu. Jadi udah ngelakuin aja dulu. Oh, sudah ngelakuin boleh. Ya, baik. Udah ngelakuin dulu, dapetin surat, lolosnya nanti pengumumannya paling lambat di Januari Pak, kita umumkan. Oke, good. Baik, terima kasih. Sama Pak. Ya, baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya kepada seluruh hadirin yang hadir di sosialisasi hari ini, kepada seluruh mahasiswa, tolong dijaga kesehatannya, dan juga kepada Bapak Ibu dosen yang hadir, dijaga kesehatannya untuk depannya lebih baik lagi. Saya mewakili tim yang bertugas, izin undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pasta, terima kasih Terima kasih. Mas Isan, Ya, Ibu dan terima kasih. rekan-rekan semuanya. Thank you so much. Semuanya ada mahasiswa.